Sejak bergulir pada 1996, Timnas Indonesia belum pernah menjadi juara dalam turnamen sepak bola Asia Tenggara yang kini bernama ASEAN Cup 2024. Lantas apa target PSSI untuk Timnas Indonesia dalam menghadapi turnamen tersebut? Timnas Indonesia tidak pernah absen untuk mengikuti turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu. Sayangnya selama 14 kali ikut serta, tim Merah Putih belum pernah menjadi juara di turnamen tersebut. Timnas Indonesia sebenarnya cukup bagus karena sukses melaju ke final sebanyak 6 kali pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Di laga final, Timnas Indonesia selalu kalah hingga dijuluki spesialis runner-up. Thailand menjadi raja di Asia Tenggara karena sudah berhasil menjadi juara sebanyak 7 kali, disusul Singapura 4 kali, Vietnam 2 kali, dan Malaysia 1 kali. Timnas Indonesia pun mempunyai peluang yang sangat besar untuk menjadi juara di edisi ke-15 ini. Hal itu tentu saja karena skuad Timnas Indonesia yang didominasi pemain-pemain keturunan. Sampai saat ini total ada 12 pemain keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia. Mereka adalah Jordi Amat, Elkan Bagnot, Sandy Walsh, Sain Patinama, Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Struijk, J.I. Zes, Nathan Chuaon, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Mark Klok. Belum lagi ada Maarten Paes, Jens Raven, dan Kelvin Verdong yang sedang proses untuk membela Timnas Indonesia. Total sudah ada 15 pemain keturunan yang tentu saja menambah kuat Timnas Indonesia. Mereka pun berkarir di luar negeri, bukan Indonesia. Selain itu masih ada 3 pemain Timnas Indonesia yang juga berkarir di luar negeri, yakni Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Marcelino Ferdinand. Tentu saja ini akan menyulitkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pasalnya ASEAN Cup 2024 ini bukan agenda resmi FIFA. Pasti pemain-pemain terutama dari keturunan yang berkarir di luar negeri akan sulit datang untuk membela Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong pernah merasakan ini saat Piala AFF 2022. Di mana ia harus mencoret Elkan Bagnot dan Sandy Walsh karena tidak dilepas klubnya. Shin Tae-yong hanya membawa Jordi Amat dan Mark Klok yang merupakan pemain keturunan. Lalu, ada Sadil Ramdhani, Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan yang berkarir di luar negeri dan bisa membela Timnas Indonesia. Jadi apakah ASEAN Cup 2024 ini penting atau tidak bagi Timnas Indonesia? Tapi Timnas Indonesia belum menjadi juara di turnamen itu. Sejujurnya, Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengakui bahwa sampai saat ini PSSI belum memberikan target kepada Shin Tae-yong di ASEAN Cup 2024. Hal itu dikarenakan PSSI masih melihat terlebih dahulu hasil drawing yang dilakukan AFF di Hanoi, Vietnam, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Hasilnya, Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Kami belum membahas target soalnya baru saja drawing, kata Sumarji kepada bolasport.com. Sumarji mengatakan bahwa perihal target nanti akan disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir diyakini akan melihat terlebih dahulu kesulitan yang bisa dihadapi Shin Tae-yong untuk mengumpulkan pemainnya demi berlaga di bukan agenda resmi FIFA yaitu ASEAN Cup 2024. Di sisi lain, Erick Thohir juga akan melihat peluang Timnas Indonesia yang bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan saja di grup F untuk melaju ke babak selanjutnya. Pastinya, Timnas Indonesia membutuhkan pemain-pemain terbaik untuk bertanding di ajang tersebut, ketimbang ASEAN Cup 2024. Jadi, cukup menarik ditunggu target apa yang akan dikeluarkan PSSI kepada Shin Tae-yong. Tapi nanti Pak Ketua Umum pasti akan menyampaikan targetnya, kata Sumarji. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.